Perkenalkan main karakter kita, panggil saja Denji. Dia harus membayar hutang yang ditinggalkan ayahnya. Denji rela melakukan apapun, bahkan sampai menjual organ tubuhnya, seperti ginjal, mata kanan, dan salah satu bijinya. Itu pun dia belum bisa melunasi hutangnya. Yakuza memperkerjakannya sebagai pemburu iblis, karena Denji berteman dengan iblis yang baik. Panggil saja Pochita. Iblis yang mirip seperti anjing dengan gergaji di hidung sebagai senjatanya. Denji hidup miskin dan tinggal di gubuk kecil. Impiannya tidak muluk-muluk. Dia hanya ingin hidup selayaknya manusia normal pada umumnya. Aku dengar orang-orang memakan roti dengan selai di atasnya. Ah, itu cuma mimpi bagi kita. Bahkan aku ragu bisa melunasi hutang sebelum aku mati. Kalau terus seperti ini, aku akan ngejomblo sampai mati. Jika aku diberi keinginan yang terkabul, aku ingin mempunyai seorang pacar. Begitulah kata Denji. Sambil termenung, Denji teringat kematian keluarganya. Di sana ada bos Yakuza yang mengancamnya kalau tidak melunasi hutangnya. Sedih, putus asa, semua menjadi satu. Pada saat itu muncullah Pochita dengan kondisi yang terluka. Karena tidak tega, Denji memutuskan untuk membantunya dengan membiarkan darahnya dihisap Pochita. Diketahui iblis bisa sembuh dari luka apabila meminum darah. Sejak saat itu, mereka menjadi teman dan saling membantu untuk menjadi pemburu iblis. Hari semakin malam, Denji tidak bisa tidur memikirkan hutangnya. Kondisi tubuh Denji juga terluka sampai muntah darah. Tiba-tiba dia dipanggil bos Yakuza. Bos Yakuza mengatakan kalau sudah menemukan iblis lain. Waktunya bekerja. Sesampainya di tempat iblis semacam gudang, ternyata Denji dijebak dan ditikam oleh anak buah bos Yakuza dari belakang. Bos Yakuza mengatakan kalau dia ingin menjadi lebih kuat untuk mendapatkan uang, sehingga dia membuat kontrak dengan iblis. Tetapi bukannya kekuatan yang didapatkan, semua anggota Yakuza malah menjadi zombie. Mereka semua dikendalikan oleh iblis zombie yang benci terhadap pemburu iblis seperti Denji. Denji terkepung dan langsung dipotong berkeping-keping bersama Pochita. Tubuhnya dibuang ke tempat sampah. Ketika Pochita hampir hilang kesadaran, dia teringat waktu kebersamaannya dulu dengan Denji. Denji mengatakan kalau suatu saat mungkin akan mati ketika melawan iblis. Jika itu terjadi, ambillah tubuhku, penuhi impianku demi diriku. Begitulah kata Denji. Mengingat iblis memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh orang mati. Kemudian, Pochita bergabung dengan Denji. Pochita membuat kontrak menjadi jantung Denji. Sebagai gantinya, Pochita ingin Denji mewujudkan semua impiannya. Denji hidup kembali. Tubuh yang sebelumnya terpotong-potong menyatu kembali. Luka di tubuhnya sembuh seketika. Ada tuas penarik di dada Denji, dan itu adalah ekor Pochita. Iblis zombie pun kaget. Kenapa kau hidup lagi setelah terpotong berkeping-keping, kata iblis zombie. Kemudian dia memerintahkan pasukan zombie untuk memakan Denji. Denji terkepung lagi. Kenapa mereka tidak puas ketika sudah kaya? Selama aku bersama Pochita, itu sudah cukup bagiku. Aku paham semua orang punya mimpi. Tetapi apabila kalian menghalangi jalan kami, maka akan kumusnahkan kalian. Begitulah pikir Denji. Denji langsung menarik tuas di dadanya dan berubah menjadi manusia gergaji. Dia langsung membantai semua iblis zombie dengan brutalnya. Mungkin dengan membantai kalian semua, hutangku akan lunas, kata Denji. Setelah beberapa saat, ada 3 orang datang. 1 orang wanita, 2 orang laki-laki. Terlihat sepertinya semua iblis zombie sudah mati, menyisakan Denji seorang. Wanita ini mendekati Denji dan merasakan kalau bau Denji tidak seperti iblis atau manusia. Dan menanyakan, apa kau yang melakukan ini semua? Denji sepertinya masih belum bisa mengontrol kemampuannya. Dia menyuruh wanita itu untuk menenangkannya, dan wanita itu memeluknya. Menurut wanita ini, Denji tidak diambil alih oleh iblis. Dia juga mengatakan kalau dia datang ke sini untuk membunuh iblis zombie, karena dia adalah pembasmi iblis resmi. Wanita ini menawarkan 2 pilihan kepada Denji, dibunuh sebagai iblis atau menjadi peliharaannya sebagai manusia. Kalau menjadi peliharaannya, dia berjanji akan memberi makan yang enak, seperti roti panggang, dessert, dan lain-lain. Itu terdengar seperti surga menurut Denji. Denji memilih untuk menjadi peliharaannya dan ikut bersama wanita itu menjadi pemburu iblis resmi. Ketika di perjalanan, Denji lapar. Akhirnya mereka memutuskan berhenti sejenak untuk makan. Tidak hanya ditraktir, Denji juga diberikan baju. Dia merasa baru kali ini ada yang memperlakukannya begitu baik seperti ini. Tidak hanya baik, tapi juga cantik. Aku jatuh cinta padanya, pikir Denji.
Ketika mereka mau makan kari udon, tiba-tiba muncul seorang yang terluka. Dia bilang kalau anak perempuannya diculik oleh iblis. Wanita ini menyuruh Denji untuk mengurusnya. Sebenarnya Denji menolak karena mau makan, tetapi karena diancam, mengingat Denji adalah peliharaan seperti anjing yang jika Denji menolaknya dia akan dibunuh. Denji pun terpaksa melakukannya. Sambil mengeluh dan kesal, Denji mencari anak perempuan itu. Di hutan Denji mendengar suara ketawa. Ternyata itu adalah suara anak perempuan orang tadi. Dia lagi bermain dengan iblis yang sepertinya tidak berbahaya. Anak ini mengatakan, "Tolong ampuni iblis ini. Dia menolongku waktu ayah memukulku." Melihat hal itu, Denji sekilas teringat dengan Pochita dan menyuruh mereka kabur saja. Anak ini terlihat senang. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Denji. Tapi ternyata ketika Denji lengah, iblis ini menyerangnya. Ternyata anak ini sudah diambil alih sepenuhnya. Iblis ini adalah iblis otot yang memiliki kekuatan memanipulasi otot yang disentuhnya. Dengan sekejap dia berhasil menghancurkan lengan Denji. Denji yang kesal langsung berubah menjadi manusia gergaji dan menghancurkan iblis itu. Setelah berhasil mengalahkan iblis otot, Denji kembali untuk makan kari udon. Wanita ini menanyakan, kenapa bisa memiliki tubuh seperti itu? Denji menjelaskan kalau iblis peliharaannya menjadi jantungnya dan menyelamatkan hidupnya. Denji belum percaya Pochita mati untuk menyelamatkannya. Meski begitu, menurut wanita ini Pochita masih hidup dalam diri Denji. Karena saking lemasnya, Denji tidak sanggup makan kari udon. Wanita ini pun menyuapinya. Suasana menjadi sedikit nyaman dan akhirnya kita tahu sebenarnya siapa wanita itu. Namanya adalah Makima. Kemudian Denji memberanikan diri bertanya, "Nona Makima, apakah ada tipe pria yang kau sukai?" Makima menjawab, "Orang seperti dirimu, Denji." Itu tadi cerita dari chapter 1 dan 2. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.